Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Program yang akan saya sampaikan yaitu program kokurikuler GESIT, yaitu Gerakan Edukasi Literasi Sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya sebagai calon guru penggerak yaitu Wiwi Suryanti, kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopi Yan Lapri, dan fasilitator saya Ibu Dwi Kartini. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B atau membuat pertanyaan, dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yaitu Kegiatan Kokurikuler GESIT, Gerakan Edukasi Literasi Digital. Prakarsa perubahannya yaitu peningkatan kemampuan literasi murid melalui program GESIT, Gerakan Edukasi Literasi Digital. Tujuan program GESIT yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan informasi yang tersedia secara bijak, aman, dan efektif. Nah, apa itu GESIT? GESIT adalah akronim dari Gerakan Edukasi Literasi Digital. GESIT masuk dalam program kokurikuler. Program Gerakan Edukasi Literasi Digital memiliki latar belakang yang sangat penting di era modern di mana teknologi digital memegang peranan besar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini latar belakang dari program GESIT. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi digital. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Yang keempat, disinformasi dan hoax. Yang kelima, pendidikan dan produktivitas. Yang keenam, kesetaraan akses. Dan yang ketujuh, kesiapan generasi muda. Kita akan melihat satu persatu latar belakang tersebut. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, berbelanja, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Semakin banyak orang yang menggunakan perangkat digital, internet, media sosial, dan aplikasi untuk berbagai aktivitas. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting untuk memahami cara menggunakan teknologi ini secara aman dan efektif. Selanjutnya, rendahnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang, terutama generasi yang lebih tua, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi digital dan risiko yang terkait dengannya. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap penipuan, kejahatan online, dan disinformasi. Kemudian selanjutnya, keamanan dan privasi. Keamanan digital dan privasi informasi pribadi adalah perhatian utama. Banyak kasus pelanggaran data dan serangan cyber terjadi yang dapat merugikan individu dan organisasi. Peningkatan literasi digital dapat membantu individu melindungi diri mereka sendiri secara online. Kemudian, disinformasi dan hoax. Penyebaran informasi palsu, hoax, dan berita palsu telah menjadi masalah yang meresahkan di era internet. Literasi digital dapat membantu individu mengidentifikasi informasi yang benar dan dapat dipercaya. Latar belakang yang berikutnya yaitu pendidikan dan produktivitas. Literasi digital tidak hanya penting untuk keamanan dan keselamatan, tetapi juga untuk meningkatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan produktivitas. Kemampuan menggunakan teknologi digital dengan baik dapat membantu individu meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya adalah kesetaraan akses. Pemahaman literasi digital juga berperan dalam mengatasi kesenjangan digital. Orang-orang yang tidak memiliki akses atau pemahaman tentang teknologi digital mungkin tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pendidikan dan lapangan kerja. Kemudian selanjutnya, kesiapan generasi muda.
Generasi muda adalah pengguna yang aktif dari teknologi digital, dan literasi digital adalah keterampilan kunci yang harus mereka kuasai agar dapat berpartisipasi secara positif dalam dunia digital. Berikut ini perumusan strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. Tahapan pertama yaitu tahapan buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Tindakan yang akan dilakukan yang pertama, diskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wakasek, dan murid tentang program-program literasi yang selama ini sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru melakukan survei kepada siswa tentang kemampuan dan daya tarik siswa terhadap literasi. Kemudian yang ketiga, mencari inspirasi kegiatan literasi yang menarik dan efektif bagi siswa. Selanjutnya, rencana pelibatan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan dialog dengan siswa terkait minat mereka terhadap kegiatan literasi. Kemudian aset yang diperlukan yaitu guru, kepala sekolah, wakasek, murid, laptop, handphone, dan tablet. Kemudian waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab, CGP, dan tim. Berikut ini beberapa dokumentasi pada tahap B, yaitu buat rencana. Selanjutnya, kita akan melihat catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, peristiwa atau fact. Pada tahap buat pertanyaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program-program literasi yang telah dilaksanakan. Misalnya, adanya pojok baca di setiap kelas, membaca buku di perpustakaan, pembuatan e-book, lomba poster digital, dan lomba komik digital. Kami pun berdiskusi tentang inspirasi program dari sekolah lain yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan literasi. Saya juga berdiskusi dengan murid terkait minat mereka dalam berliterasi. Saya gali buku apa saja yang sudah mereka baca dan apa yang suka mereka baca selain membaca buku. Ada yang suka membaca novel di website, komik, dan majalah. Kami pun membahas kegiatan apa yang sesuai dengan minat mereka yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Selanjutnya yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan saya dalam melakukan tahapan buat pertanyaan ini senang karena mendapat tanggapan yang positif baik dari kepala sekolah maupun dari murid. Saya pun merasa dihargai karena diskusi berjalan secara 2 arah dan saling mendukung sehingga tercipta suasana yang nyaman dan positif. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran atau findings. Di kegiatan ini saya mendapatkan pembelajaran bahwa daya tarik murid terhadap buku cetak sudah mulai berkurang. Mereka lebih tertarik dengan bacaan-bacaan yang ada di website atau berbasis digital. Hal ini disebabkan mereka sudah memiliki gawai sendiri dan lebih fleksibel dibandingkan membaca buku cetak yang tebal. Di kegiatan ini saya juga bisa menggali keinginan mereka untuk mendukung program literasi sekolah. Namun tak jarang juga murid yang kurang tampak aktif dan kurang tertarik dengan pembahasan mengenai topik penguatan literasi digital ini. Kemudian yang terakhir, penerapan atau future. Fakta dan data yang saya peroleh dalam kegiatan ini selanjutnya akan saya gunakan sebagai pedoman dalam merancang program yang berdampak positif bagi murid, khususnya dalam rangka untuk menguatkan kemampuan literasi digital murid. Saya juga akan berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap murid yang masih kurang aktif dalam kegiatan dan mencoba untuk menggali potensi yang ada di dalam diri murid tersebut. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, apa saja yang bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan kemampuan literasi murid? Tindakannya, yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi tentang program literasi digital dari pendapat dan pengalaman murid. Kemudian yang kedua, guru bersama rekan sejawat berdiskusi tentang praktik baik literasi digital yang telah berhasil diterapkan di sekolah lain.
Selanjutnya, rencana pelibatan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan curah pendapat dengan lebih banyak murid terkait kegiatan yang bisa meningkatkan daya literasi. Kemudian aset yang diperlukan: kepala sekolah, wakasek, guru, siswa, kelas, papan tulis, LCD, dan buku catatan. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab CGP dan tim. Berikut ini adalah dokumentasi pada tahap A, ambil pelajaran. Selanjutnya kita akan melihat catatan refleksi pada tahap ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa atau fact. Dalam kegiatan ini saya mempresentasikan di hadapan beberapa rekan sejawat tentang program baru untuk meningkatkan kemampuan literasi murid, yakni dengan membuat media literasi digital. Rancangan saya hanya bersifat sederhana dan saya banyak menggali dari ide, masukan, saran, dan koreksi dari beberapa rekan sejawat. Murid juga memberikan suara mereka terkait pembuatan media literasi digital. Mereka cukup tertarik untuk menuangkan ide-ide mereka berdasarkan ruang masalah atau topik yang diminati. Selanjutnya yang kedua, perasaan atau feeling. Saya merasa senang karena rencana program saya disambut baik oleh rekan sejawat dan murid. Saya pun lega karena program yang saya rancang untuk murid bisa mendapatkan umpan balik yang positif dan bersifat membangun, sehingga program tersebut sudah memenuhi aspek keberpihakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya juga lebih tertantang untuk segera mewujudkan program ini sehingga bisa membantu minat dan kualitas murid dalam berliterasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran atau findings. Dari kegiatan ini, saya mendapat pembelajaran bahwa dunia digital sudah merambah pada kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Untuk itu, literasi dalam bentuk digital perlu dilakukan dalam rangka beradaptasi dengan perubahan di zaman yang serba digital ini. Murid pun lebih antusias dengan program-program yang berkaitan dengan dunia digital karena mereka sudah sangat piawai dalam menggunakan gawai. Selanjutnya yang terakhir, futur atau penerapan. Melalui kegiatan ini, semoga program Gesit dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi dari berbagai pihak dan tentunya murid sebagai aktor utamanya. Walaupun demikian, karena program ini masih baru mulai dilaksanakan, tentunya peran guru pendamping akan lebih banyak dibutuhkan di awal. Kemudian secara bertahap murid akan dilatih untuk bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Jadi kedepannya diharapkan program ini akan menjadi program yang dari, oleh, dan untuk murid. Demikian tadi aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yaitu program tentang gerakan edukasi literasi digital. Mudah-mudahan aksi nyata ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.